Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ya'tamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kata sadaqallahu alazim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah taala. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat mengantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita sabar, istiqomah, sekalipun hujan nanti insya Allah betul-betul dimudahkan langkah kaki kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, satu cita-cita kita nih, semuanya ingin masuk surga, tapi Nabi memberikan berita gembira bagi orang yang gemar bermajelis taklim istiqomah, nanti bukan hanya masuk surga tapi dimudahkan masuknya. Bisa jadi termasuk di antara kemudahan itu masuknya tanpa dihisab, langsung dipersilakan, ayo masuk. Mudah-mudahan ya cita-cita semua manusia, bahkan manusia yang tidak muslim itu nanti mati juga ingin masuk surga, tapi semua tergantung amalnya masing-masing. Selawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sebaik-baiknya sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan taklim atau majelis kita. Kita sudah masuk di bab 257. Coba 257 bab tahrim namimah. Tahrim itu haram, namimah itu adu domba, adu-adu nih. Karena dikatakan kono yang sebelah sana dikatakan ke sana, jadi diadu. Ini ada manusia yang punya tabiat seperti itu, seneng lek koncone itu gegeran, gak seneng lek koncone atur. Ini haram hukumnya, haram. Wahya nakul kala bain nasi ala jihadul ifsak. Jadi wadul kono tujuannya supaya rusak hubungannya, rusak persaudaraannya. Jadi salah satu sifatnya orang jelek itu dengki ya, jadi gak seneng oleh orang baik kebaikan, gak seneng oleh orang rukun, senengnya mengadu domba, namanya namimah bahasa Al-Qur'annya. Baik, kita lanjut kepada riwayat-riwayatnya. Oke, didahului dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini yang pertama ditampilkan oleh mu'allif penyusun kitab ini adalah
firman Allah Ta'ala di dalam surat Nun. Jenenge satu huruf Nun bentuk. Pada kali ini makin Qaf. Jadi di Al-Quran itu ada yang awalan suratnya itu panjang, seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, ada berapa huruf itu. Tapi ada yang satu seperti ini, Nun, dan dikasih Nun. Ada yang dua, itu kalau kita baca Yasin, Yasin. Aslinya Ya sama Sin, bacanya Yasin. Kita tidak bisa memaknai secara pasti, hanya duga-dugaan saja. Yang lebih tahu adalah Allah Ta'ala. Nanti yang kedua ini ini singkatan kayak gitu nih, hanya Allah yang Maha Tahu. Katanya Allah Ta'ala di dalam surat Nun ayat 11 ini, Hamazin, ada manusia itu yang sifatnya suka mencela, gak seneng oleh orang apik, apa itu kono, apa itu gini, namanya mencela. Masain suka mencela ke sana kemari, jadi sana diadu dengan sana, yang sana juga begitu. Namimin, menyebarkan fitnah. Ini ada orang yang karakternya karakter syaitonia. Jadi hadirin, manusia itu ada yang tabiatnya seperti ini, namimah namanya. Ada orang yang tabiatnya bagus sekali, ada. Tapi ada yang seperti ini adalah bagian daripada sifat-sifatnya syaitan, na'udzubillah. Kemudian waqala ta'ala itu hilang. Allah ta'ala itu hilang. Ma yalqidu min qaulin, katanya Allah di dalam surat Qaf ayat 18. Ma yalqidu min qaulin, tidak adalah satu ucapan manusia yang dilafalkan atau yang diucapkan, ucapan yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid. Jadi hadirin, setiap ucapan kita ini hati-hati ya. Karena apa? Karena mesti diperhatikan oleh raqib dan atid. Ucapan ini ya, apalagi perbuatan kita. Setiap yang kita ucapkan dicatat. Kalau baik ucapan kita, malaikat raqib namanya yang catat. Tapi kalau buruk yang kita ucapkan, namanya malaikat atid yang mencatat amal itu. Oleh karena itu hadirin, hati-hati dalam berucap, karena setiap ucapan ini dicatat oleh malaikat. Nanti kita tidak akan bisa mungkir karena malaikat yang mencatat, dan itu akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin, yang ada di dalam hati ini saya tidak ngerti persis ya. Apakah malaikat ngerti apa enggak yang ada di dalam hati kita itu, okay? Tapi itu juga nanti dihisab. Cuma yang jelas yang ngerti adalah Allah Ta'ala. Kalau kita tahlilan itu, kita baca surat atau ayat di akhir Al-Baqarah itu, katanya Allah, wa itu beduma fi anfusikum, gitu ya. Kita baca oleh tahlilan itu. Jadi di dalam hati ini ada unek-unek, ada rentek, ada batin, ada zon, dan lain sebagainya. Itu katanya Allah, wa itu baik yang ada di dalam hatimu itu kau lahirkan dalam ucapan-ucapan atau perbuatan, autuhu atau tetap dirahasiakan. Apa katanya Allah, nanti yuhasibukum, akan dihisab aja. Jadi unek-unek, kretek, batin, hati-hati. Ojo batin ngomong Allah, ya dihisab ya. Jadi tidak lepas begitu saja. Setiap kretek kita, unek-unek kita itu nanti ada perhitungannya. Hebat loh. Jadi Allah itu luar biasa, sampai yang ada di dalam hati saja nanti akan diperhitungkan amalnya. Oke? Ini terdapat di dalam surat Qaf ayat yang ke-18. Ini.
Kemudian cuma dua ini ayatnya, kita masuk kepada hadisnya. Hadisnya dari pertama dulu, dari bab yang pertama, jumlahnya sudah 1536. Terus piro sing diapal. Jadi yang kita pelajari masuk ke 1536. Di hadis yang pertama di bab ini, bab 65 adalah dari Hudzaifah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Katanya sahabat Hudzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda. Katanya apa? Sahabat Hudzaifah, Rasul bersabda, ya apa sabdanya Rasul ini? La yadkhulul jannata nammamun. Gak bakal bisa mlebu swarga orang yang ahli adu domba, hati suka mencari kesalahan, kok diomong kono, lah kono diomong ini terus begitu, cari-cari kesalahan, diadu supaya orang yang diberitahu itu bertengkar, namanya adu domba istilahnya. Namam bahasa Al-Qur'annya. Itu hadirin orang kalau biasa terus menerus seperti itu dan tidak berhenti, tidak taubat, tidak bakal bisa masuk surga. Hati jangan punya sifat adu domba. Sampai ada lagunya Oma Irama itu judulnya adu domba, karena memang pentingnya ilmu ini agar tidak jauhi dan kita tidak bersifat sifat adu domba itu, dan kita diperintahkan untuk bersifat yang baik-baik saja. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan adu domba dan mudah-mudahan kita dimudahkan besok saatnya langkah kaki kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke remung-remung maliannya. Rapopo. Ininya terus jalur adik waktunya LCD-nya. Yang kedua, hadis yang kedua. Ya Allah, harus. Hadis yang kedua sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita baca maksudnya. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasul itu pernah lewat itu apa sih? Melintasi Bikobro ini kepada dua kuburan. Rasul pernah melewati dua kuburan. Maka Rasul bersabda, saat melintasi kuburan itu Rasul bersabda, innahuma yu'adibani. Sesungguhnya penghuni yang kubur ini kedua-duanya disiksa oleh Allah. Coba, Nabi ngerti, Nabi banyak diberitahu oleh Allah, oleh malaikat. Kata beliau selanjutnya, wa ma yu'adibani fi kabirin. Dia sebetulnya tidak disiksa di dalam kubur. Jadi siksa kubur itu berarti ada Nabi yang bilang itu. Sebetulnya dia tidak disiksa karena dosa besar, misalnya membunuh, itu dosa besar, menyekutukan Tuhan, berzina, tidak dosa itu. Tapi bala inam kabirun, sekalipun itu bukan dosa besar, dibilang besar oleh beliau. Jadi dinilai sebagai dosa besar. Apa itu dosanya? Ama ahaduma, adapun salah satunya dari dua orang di dalam kubur itu, maka yamsi bin namimah, dia kemana-mana suka adu domba. Jadi wadul kono diomong nang rono, ngelek nang kono. Ini sifat manusia wis punya sifat kayak gitu hadirin. Kalau tidak adu domba, hatinya gatel rasanya, boleh mangsa terus nih. Ini kalau sudah menjadi sifat dikuasai setan kita.
Jadi kalau tidak adu domba tidak lega dia, terus boleh mangsa untuk diajak beradu domba. Yang pertama dia disiksa di dalam kubur itu gara-gara dia ketika hidup di dunia itu kemana-mana dia mengadu domba, wadu dan seterusnya. Wa amal akhir, ada pun yang lain kan dua, bahkan ayastatir, maka yang satu ini dia tidak membersihkan minal bauli dari kencingnya. Hati-hati bapak-bapak ya. Lebih yang pernah ini semua hubungannya, masya Allah, itu Rasul, jadi hadirin, yang satu disiksa karena kencing, dibuang air kecil. Orang kalau sudah tua, ya, seperti kita ini, menurut saya itu kalau buang air kecil lama tuntasnya. Kadang-kadang mari pipis, lo nanti mari minggu terasa keluar lagi susah umat. Wong Jawa ngomong jarine anyang-anyang. Iya. Jeneng kok ya apik anyang-anyang. Nah, diri itu perlu disikapi hati-hati. Bisa. Yang pertama katanya lek minum jangan panas. Minum yang panas ini bagi orang yang sensitif gampang membuat pipisnya tidak lancar, tidak tuntas. Yang kedua jangan sekali-kali pipis dengan berdiri, dengan jongkok. Malah ada ustadz yang memperagakan itu jongkoknya ini satu diangkat untuk menekan perutnya, satu di bawah. Jadi supaya lambungnya tertekan sehingga bisa tuntas lek pipis. Kemudian hadirin setelah kayak gitu, setelah merasa keluar semua, maka dilanjutkan dengan dehem batu kecil sehingga teman bolak-balik tidak apa-apa. Ini tujuannya biar bisa keluar semuanya, supaya nanti kalau sudah diwudoni tidak ada rasa keluar lagi. Bahkan akan lebih menyusahkan lagi kalau sudah masuk ke dalam sholat terasa ada keluar lagi sih, bahaya, repot. Oleh karena itu hati-hati hadirin. Orang yang tidak bisa menjaga itu mari pipis buang air kecil sing terasa keluar lagi dia biarkan saja, nanti akan mendapatkan siksa kubur. Ya ini gara-garanya, yang satu karena suka adu domba, yang satu karena ketika buang air kecil keluar lagi tidak dibersihkan lagi, dibiarkan. Ini hati-hati hadirin. Banyak anak-anak muda itu melek pipis waduh, celananya dapat diangkat, kemudian sambil berdiri ini nyiprat kemana-mana, nyiprat opsi. Jadi ini hadirin kalau tidak dijaga, tidak dibersihkan, percikan-percikan air kencing yang mengenai celana atau pakaian itu nanti akan menjadikan sebab dia disiksa di dalam kubur seperti ini. Mutafaq alaih, hadis ini sahih banget, disepakati oleh seluruh para ahli hadis, sahih banget. Kemudian ini salah satu riwayat Imam Bukhari. Ulama berkata, makna waman wajibana dikabiri, maksudnya tidak disiksa karena dosa besar, kabirin fi zatihima. Sebetulnya tidak besar tapi dibilang besar karena menimbulkan siksa kubur yang luar biasa beratnya itu, sehingga dibilang dosanya menjadi dosa besar. Hati-hati melaknat minum untuk orang tua seperti kita jangan sambil berdiri kalau bisa. Minumnya sambil duduk,
Buang air kecilnya juga sambil duduk dalam rangka supaya bisa tuntas ini. Karena apa? Karena hati-hati sekali lagi kalau tidak bersih, cara membersihkannya ketika buang air kecil itu nanti akan menimbulkan siksa di dalam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Yang ketiga, sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud yang membawakan hadis ini radhiyallahu. Kata Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, ala unabbiukum, kata Nabi, tahukah kamu sekalian mal adhu, apakah al adhu itu? Al adhu ya namimah. Al adhu itu maksudnya namimah atau adu domba. Al qalatu yaitu ucapan yang menimbulkan permusuhan bainan nas. Pokoknya ucapan apapun lafalnya, siapapun yang dikatakan yang menimbulkan permusuhan, kebencian, itulah namanya adu domba atau namimah. Ada keterangannya. Al-adhu bifatil ain gitu, wa iskan dot dan dotnya disukun sukun al-jama'. Al-adhu wawi wa ya al-kidbu dusta. Jadi dusta disampaikan ke sana untuk menimbulkan permusuhan antara dua orang atau dua kelompok. Namanya al-adhu atau dusta, yaitu besar. Al-adhu masdar. Baik, kita pindah, kita lanjutkan. Ismu cerek hadibah. Remeng-remeng. Yang ke hadis bab berikutnya 258. Tadi 250, sekarang babun nahi anin naklil hadis, larangan menyampaikan berita dan ucapan-ucapan manusia ila walatil umur di dalam ilai hajatun. Menyampaikan berita kepada pemerintah yang manakala tidak ada kepentingan atau tidak ada kemanfaatan. Ini namanya memindahkan berita yang tidak penting. Oleh karena itu usahakan untuk dijauhi, untuk tidak dilakukan. Namanya nakul hadis atau yang memindahkan perkataan tadi itu dilarang menurut agama Islam. Ayatnya kalau Allah Ta'ala yang mau berfirman, wala ta'awanu al-ismi wal udwan. Surat Al-Maidah ayat 2. Janganlah kamu sekalian saling tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Jadi untuk memperbanyak dosa dan memperbanyak musuh itu janganlah kamu lakukan, apalagi sampai tolong-menolong dalam urusan itu, haram hukumnya. Wafil babil hadis sabukati bil qablah. Di bab sebelumnya sudah banyak hadis yang disampaikan oleh rawi. Sekarang hadisnya di antaranya yang belum. An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah la yuballighuni ahadun. Kata Nabi, janganlah sekali-kali seorang di antara kamu menyampaikan sesuatu yang tidak ada kebenaran atau kebaikannya. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri. Saya ini, kata Nabi, kalau keluar dari rumah dan menemui kamu sekalian, ingin dada saya ini bersih dan telinga saya terhindar dari berita-berita yang tidak baik. Ini Nabi sampai bilang kayak itu, janganlah kamu menyampaikan berita
yang tidak membawa kemanfaatan justru akan mengotori hati. Nabi sampai bilang seperti itu. Jadi ini intinya, jangan menyampaikan berita-berita yang tidak ada kebaikan dan kemanfaatan. Teks itu tidak baik. Jadi bab baru lagi, bab di wajhaini, bab menerangkan tercelanya orang yang memiliki wajhaini itu dua wajah. Jadi beda di sana, beda pula di sana. Ngomong di sana sama di sana enggak? Ini sama, tujuannya adu domba, merusak persahabatan, merusak kerukunan, dan suka mencari permusuhan. Wajah ini namanya adu domba sama. Istilahnya cuma ini bil wajah ini dua wajah. Apa ayat ya? Di dalam Al-Quran ada Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 108. Ada Allah berfirman, yastakhuna minan nas wala yastakhuna minallah. Kamu sekalian wahai manusia bisa menyembunyikan perkataan itu dari manusia. Karena kita kepada manusia, kalau kita tidak bilang, tidak bicara, orang lain tidak akan tahu. Tapi wala yastakhuna minallah, kamu tidak akan bisa menyembunyikan isi hatimu di hadapan Allah Ta'ala. Ngerti Allah ini, sekalipun kamu tidak bilang, tidak mengucapkan, Allah Maha tahu. Wa huwa ma'ahum idh yubayyitum. Allah itu selalu memperhatikan dan melihatmu ketika engkau berada di suatu tempat yang tidak dapat dilihat oleh sesama manusia. Kemudian malayarda minaqali wa kana bima ya'malun kita. Allah tidak ridha kepada apa yang dilakukan manusia secara curang. Wa kana bima ya'malun kita, Allah itu amat sangat meliputi, artinya maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada pada manusia dan yang dilakukannya. Wallahu a'lam. Ini ayat Al-Qur'annya. Hadisnya ini sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, tajiduna, kau akan menemukan an-nasa Madinah, orang yang asal usulnya berbeda-beda. Khiyaruhum, orang-orang yang terbaik di antara mereka fil jahiliyati, orang yang dulu di jahiliyah itu zamannya sebelum Nabi. Orang yang baik di zaman jahiliyah juga ada orang yang baik ya. Orang yang tidak pernah berbuat apapun kemungkaran, orang yang yang minta tolong menolong. Khiyarul bil Islam, maka di dalam Islam juga akan menjadi orang yang baik pula. Itfaqahu, ketika dia sudah memahami tentang syariat-syariat agama. Wa taqiduna khiyarun nasib ya dasan, akan kamu banyak temukan di zaman sekarang, pemerintahan atau aturan sekarang yang terjadi. Asadun lahu karihatur, kariyatu adalah orang yang paling membencinya wajah sarunasi wajah ini. Orang yang punya dua wajah itu amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu. Artinya apa? Dua wajah itu bilang kepada A tidak sama ketika dia bilang kepada si B. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu hadirin, yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang di mana-mana selalu jujur, tidak pernah membuat-buat ucapannya dalam rangka untuk mencari nama kebaikannya. Wallahu a'lam. Yang kedua, mana? Wa'an Muhammad ibnu Zaid anak nasa qalu ijadihi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, inna nadkhulu ala salatinina wa naqulu lahu bi khilafi ma atakalam idza kharajna min ahdi qala inna na'udhu hadza nifaqan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi hadirin, ada orang yang ketika keluar dari rumahnya mendatangi satu tempat, dia akan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaannya. Maka Muhammad bin Zaid mengatakan inna wa naqulu lahu bi kalamima katakan tidak harusna muslim. Qala kunna na'udu, kami meyakini sifat seperti itu adalah hadan nifaqan, kemunafikan ala ahdi Rasulullah SAW di zaman Rasul. Jadi kalau ada orang keluar dari tempatnya kemudian mendatangi satu tempat Ustaz Qaum, dia mengatakan apa saja yang tidak pada sebenarnya, maka itu dikatakan nifaq oleh beliau ketika zaman Rasul. Sebetulnya bukan zaman Rasul saja, sampai zaman kapanpun kalau ada orang yang mengatakan bukan sesungguhnya adalah dia tidak ada lain melainkan nifaq atau munafik. Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Si orang otak boleh kan di bab malih otak akeh. Nah, ini masuk hadirin yang paling sering terjadi di zaman sekarang atau zaman modern ini. Bab tahrimul kidbi, bab menerangkan tentang haramnya kidbun. Al kidbu kalau tidak ada alnya dibaca kidbun pakai tanwin. Tapi kalau dimasuki al takrim menjadi al kidbu. Ini bab menerangkan haramnya dusta, gorok. Apa ya bahasa Surabaya-nya? Ya dusta haram, haram. Tapi nanti ada dusta yang dibolehkan, jadi dusta tapi boleh. Bahkan harus dusta. Kayak apa? Nanti insya Allah kita ketemu. Sekarang kita bicara dusta secara umum saja. Baik. Ya, semuanya ada ayatnya, termasuk ini. Di dalam surat Al-Isra dan surat Qaf tadi itu, ini tadi podo kalau sama tadi ya. Ini tadi sudah kita sampaikan yang ini. Sekarang yang ini dulu. Wala taqu ma laysa laka bi ilm. Janganlah sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu pengetahuannya. Jadi tidak diketahui kebenarannya, jangan diikuti. Lek ana wong ngomong ini sebelum kita meyakini atas kebenaran omongan orang itu jangan sekali-kali diikuti. Kecuali kalau sudah jelas kebenarannya, apalagi didasari dengan berbagai macam keterangan, baik secara lisan maupun secara ilmiahnya, maka itu boleh diikuti bahkan dilaksanakan. Allah. Ini yang kedua tadi sudah Allah Ta'ala berfirman, tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan kecuali selalu dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sudah. Ini hadisnya pasti boleh. Boleh. Yang pertama tentang hadis jujur. Lawannya dusta kan jujur. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, inna sidqa, bahwa sesungguhnya kejujuran, jujur itu adalah yahdi ilal bir. Jujur itu nuntun, mengarahkan kepada kebenaran, kebaikan. Jujur apa saja pokoknya jujur. Jadi jujur tidak ada yang menjerumuskan. Oleh karena itu hadirin, Islam menekankan kepada kita selalu berbuat jujur. Salah satu sifat wajibnya Rasul itu adalah asyidku, sidik bahasa kita. Ada 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, batonah. Itu 4 sifat yang wajib ada pada Rasulullah, termasuk Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Kita sebut ya tidak diri bahwa kejujuran itu mengajak atau mengarahkan kepada kebenaran. Wa inal birra ila jannah. Dan kebaikan itu akan mengarahkan, menunjukkan, menuntun ila jannah kepada surga. Karena itu kepingin mudah masuk surga, jangan sekali-kali
apa bertentangan dengan jujur alias goroh atau bohong. Wa inna rajula, bahwa sesungguhnya seseorang layas itu akan dibilang sodik atau orang yang ahli jujur hatta yuktaba indallahi sadiqan, sampai di hadapan Allah Ta'ala sana di Lauhul Mahfuz ditulis seseorang itu adalah orang yang sodik. Jadi kalau ada orang namanya Pak Sodik, adalah orang yang sangat jujur. Sebaliknya sekarang wa innal kadiba, sesungguhnya kedustaan, kebohongan, yahdilal fujur, dusta itu akan menuntun pelakunya kepada fujur. Fujur itu perilaku dosa. Wa innal fujura, bahwa sesungguhnya fujur atau dusta atau keburukan, yahdi ilan nar, akan menuntun masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula, sesungguhnya seseorang yang biasa membiasakan dusta, hatta yuktaba indallahi kadiban, sampai dia ditulis di sisi Allah sana sebagai pendusta. Namun oleh karena itu jangan sekali-kali, kalau bisa sekali saja dusta jangan, tapi upayakan selalu jujur, karena jujur itu akan menuntun masuk ke dalam surga. Wallahu a'lamu bishawab. Oke, sekarang waktunya tambah lagi. Mustawa. Baik. Atau titik tak kamu sih. Wan Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu, kata Nabi, arba'un man kunna fina kana munafiqan khalisan. Hati-hati, lek ada seseorang memiliki empat sifat ini, maka dia dibilang munafik yang nyata, murni munafiknya. Aman kanat fi khoslatun min huna kanat fi khoslatun min nifaqi kata yada. Lah ana wong memiliki sifat ini tidak semuanya, tapi salah satu saja misalnya, maka dia bagian dari orang munafik sampai dia bisa meninggalkan sifat yang tidak baik itu. Misalnya ini ada jujur, ada berjanji selalu dipenuhi dan seterusnya, maka selama dia penuhi maka dia termasuk orang yang jujur gitu. Tapi sampai melanggar, dia termasuk munafik yang nyata. Yang pertama tidak tumina khona, karena orang dipercaya khianat, itu tidak. Insyaallah dilanjutkan besok ya, mudah-mudahan besok tidak lupa diulang lagi hadis nomor 2. Mudah-mudahan ngaji ini juga hidayah Allah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.